ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Dari hasad muncullah hasud. Maka kita diminta berlindung kepada Allah Ta'ala dari orang-orang seperti ini. Wa min syarri hasidin iza hasad. Pergi undangan, pulang dari undangan berkunang-kunang, sakit kepala, mendenyut, mau pecah. Datang dokter bertanya, ada tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kasihan kambing, selalu dijadikan kambing hitam. Kata kambing, bukan salah aku. Terus salah siapa? Salah hati, tak bisa melihat nikmat orang lain. Rupanya di tempat undangan tadi nampak tas kulit mahal betul. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang paling celaka setelah tak senang, wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Kalau tidak mempan dengan hasud, maka dengan santet, dengan sihir, dengan black magic, dendam kesumat dan lain sebagainya. Melihat orang kaya, sakit hati dia. Melihat orang rumahnya renovasi, naik asam urat. Melihat orang yang bagus bajunya, naik asam lambung. Maka kapan kita bisa menikmati hidup? Orang yang hasad dan dengki itu bukan penyakit akhlak, tapi penyakit tauhid. Berarti dia tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ridho menerima ketetapan. Tapi kalau dia peroleh dengan cara yang haram, dengan cara yang batil, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau nasihati orang di depan orang banyak, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kau sedang menjatuhkan marwah, harkat, martabat, air mukanya. Kalau kau mau nasihati dia, nasihatilah dia empat mata. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang perlu saya sampaikan. Saya tak bisa bicara depan orang banyak, takut saya nanti Ustaz malu. Oh baik, oke. Mesti empat mata? Iya Pak Ustaz. Apa masalahnya? Inilah mau minjam duit Pak Ustaz. Tanya mau meluruskan. Ada masanya kita bicara di depan orang banyak, tapi ada masanya menjaga harkat martabat orang. Makanya kata Nabi, di dalam badan manusia itu ada segumpal ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, yang segumpal itu adalah jantung. Makanya kita selalu takut kena penyakit jantung. Kemana Pak Haji kemarin yang kalau di sholat di masjid selalu di sebelah kanan imam itu? Meninggal mendadak Pak Ustaz. Kenapa? Jantung koroner. Mana pernah kita dengar cerita? Si Anu meninggal kenapa? Kena kurap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berikan perumpamaan jantung itu zahir dan batin. Ada namanya jantung, memang fungsi jantung dalam tubuh itu luar biasa. Dialah yang menjemburkan, menyemprotkan darah. Berdetak, berdegup. Pegang dada sebelah kiri, terasa berdetak, berdegup. Kalau tak terasa, kasih tahu ke panitia. Begitu juga dalam diri kita ini ada hati, tempat bersatunya baik dan buruk. Di sanalah kita akan melihat segala perbuatan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dua jalan, ada jalan fujur, jalan salah, jalan dosa, jalan maksiat. Wa taqwaha, jalan baik, jalan takwa, jalan lembut, jalan ridha, jalan qanaah, jalan tawakal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Hati adalah cermin. Kalau cermin kita hitam, maka wajah yang putih pun nampak hitam. Cermin mesti jernih, cermin mesti putih, supaya nampak segala sesuatu dengan jernih. Mana cermin kita? Bukan cermin yang di depan mata, tapi cermin hati kita. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ju'ilal lisan, diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada di dalam hati. Kalaulah bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat, pejabat, orang-orang terhormat, orang-orang mulia ini sombong, angkuh, tak akan mungkin dia mau datang. Pak Kapolres, dari mulai datang tadi sampai acara petang sampai malam nih sempat datang. Pak Sekda sempat datang. Ibu DPD sempat datang. Padahal kalau secara usia,
Ngapain lagi kita datang cuma dengar ceramah Abdul Somad? Kita udah main bola, dia masih merangkak lagi. Kita kan jauh di atas dia. Tapi ada kelembutan, kerendahan hati, tawadhu yang membuat orang mau datang. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi Isra Mi'raj adalah penghambaan diri serendah-rendahnya sehingga Allah mengangkat setinggi-tingginya. Kalau kau mau diangkat Allah, maka rendahkanlah dirimu sampai kau merasa kau seperti mayat yang sedang dimandikan orang yang sedang memandikan jenazah. Bagaimana orang sedang memandikan jenazah? Tangannya dibengkokkan, hidungnya dipakai kapas, tak ada melawan. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah memandikan jenazah, ada pernah ketemu jenazah melawan? Kalau ada berarti dia belum mati. Ini semua menunjukkan bahwa kita rendah hati. Ustaz Abdul Somad nanti datang. Sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan Habib. Yang penting urus izin keramaian, semuanya selesai saya akan datang. Nanti kita acara dulu atau makan dulu acara. Terserah Habib, saya ikut saja. Ustaz Somad nanti acaranya mau duduk atau berdiri? Terserah, tapi rasa-rasanya saya mau berdiri Habib. Soalnya kalau duduk nanti jamaah mungkin ada yang dibalik tiang, ada yang duduk tak nampaknya. Banyak juga jamaah ini mau melihat, menyaksikan apa sama wajahnya di YouTube dengan asli. Jamaah, ini saya mau jelaskan kenapa saya berdiri. Padahal sebetulnya adab thalabul ilmi itu mesti duduk. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Setelah suci bersih, barulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian dalam perjalanan itu, pergilah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Palestina. Lalu kemudian Nabi sholat di Palestina dan dia melihat imamnya adalah dirinya. Nabi Ibrahim dia lihat sebagai makmum, Nabi Musa dia lihat sebagai makmum, Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam dia lihat sebagai makmum. Maka ini adalah simbol kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ini siap menjadi pemimpin. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Jadikan anak-anak kami menjadi pemimpin. Kalau bapak ibu mengantarkan anaknya ke Darul Mustafa Hadramaut, tak anak. Walaupun kadang logika orang tua tak dapat ditangkap oleh anak, termasuk saya pribadi. Dulu sempat saya lama termenung di tepi sungai Nil. Jangan-jangan anak angkat aku. Sampailah hati mereka. 4 tahun nggak pulang Pak. Berangkat 5 September 1998, 2002 baru pulang. Sempat lupa wajah orang tua. Pergi haji naik kapal laut, dipukul ombak di pas gelombang, dari terusan Suez melewati Laut Merah sampai ke Jeddah. Melihat wajah orang Arab nggak bisa, lain wajahnya. Nampak orang Indonesia, tengok lama, takut pula dia, disangkanya kita copet. Ini jamaah haji gelandangan gitu. Nggak punya hotel, nggak punya penginapan, nggak punya duit. 4 tahun, lalu kemudian baru pulang. Setelah itu lanjut lagi pergi ke Maroko 2 tahun. Masih ada lagi siswa, beasiswa sisa-sisanya. Mak, aku mau lanjutkan lagi nih sampai S3, karena ada program ini, ada 3 tahun, berapa tahun lagi jatah. Apa kata almarhumah ini? Tak ada gunanya kau balik doktor tapi aku almarhumah. Betul juga cakap dia itu. Setelah dia meninggal rasanya tak ada gunanya hidupnya. Dapat saya doktor dari Sudan, dapat profesor dari Brunei Darussalam, dapat apapun hampa rasanya. Jadi saya ingatkan kalian anak-anakku, kalau masih ada mereka, senangkan hatinya. Kemanapun kalian dikirimnya nanti, diam aja kalian. Kukirim kau ke Yaman, diam aja. Kukirim kau ke Kairo, diam aja. Kukirim kau ke Amerika, belajar bahasa Inggris dulu aku. Karena niat mereka tidak jahat, nah. Mereka hanyalah orang yang ingin melihat kalian bahagia selagi masih ada. Tapi tak semua orang tua tidak ada. Apakah orang tua kalau sudah tak ada di pelupuk mata meninggal dunia berarti dia tidak ada? Dia ada. Dia melihat kalian dari alam sana. Dia tersenyum saat ini melihat kalian khatam Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas kalian bacakan bersanad ke guru kalian, bersanad kepada Sayyidil Habib Rifqi Al-Hamid. Habib Rifqi bersanad kepada Habib Umar bin Hafiz.
Habib Umar bin Hafiz bersanad kepada ayah-ayah beliau, kepada para habaib, sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini anak-anak kita didik menjadi pemimpin. Seorang laki-laki memandikan anaknya dari seberang sungai. Saat dia memandikan anaknya itu, lalu dia tunjuk ke seberang. Nah, itu adalah bangunan yang megah dan mewah. Nanti sampai masanya kau akan menjadi pemimpin di sana, nak. Anak itu bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih saat dimandikan ayahnya selalu menunjuk, itu yang akan kau kuasai, nak. Dan betul-betul saat dia menjadi raja panglima, dia menguasai, jadilah kota itu bernama kota Istanbul. Apakah kita saat memandikan anak-anak kita juga berpesan seperti Muhammad Al-Fatih? Pernahkah kita berpesan demikian? Jangan-jangan bapak-bapak ketika ibu-ibu memandikan anak, nak, aku ingin kau jadi PNS. Nak. Jadi PNS tidak salah, jadi PNS bagus, jadi polisi hebat, jadi tentara mantap. Tapi ketika kita katakan kau jadi PNS yang pemimpin, kau jadi polisi yang pemimpin, kau menjadi tentara yang pemimpin, kau menjadi pengacara yang pemimpin, sehingga dengan kekuasaanmu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Mana contohnya? Sulaiman alaihissalam ketika dia berjalan, apa kata semut-semut? Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuk kalian ke sarang-sarang. Nabi Sulaiman menahan pasukan bala tentaranya. Hai tentara, jangan jalan dulu. Kenapa kata tentara? Aku mendengar Panglima Semut sedang memerintahkan anak buahnya untuk masuk sarang. Takut ada yang terinjak pecah perutnya oleh sepatu-sepatu tentara Sulaiman. Apa maknanya? Kalau kau menjadi pemimpin yang soleh, semut pun tak ada yang mati pecah perut, semut pun tak ada yang teraniaya. Kenapa? Karena engkau datang sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kau berkuasa, tidak ada ranting yang patah. Kalau kau berkuasa, tidak ada buah yang rusak. Kalau kau berkuasa, maka ada kekuasaan yang kau pakai untuk menolong semesta alam. Itu kepemimpinan Muhammad SAW. Nabi mau melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian akan ketemu pendeta-pendeta di gereja tua. La taqridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil sedang menyusui. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Padahal zaman itu kalau berperang ratakan dengan tanah, bunuh semuanya. Barulah sejak ada kesepakatan PBB Jenewa mengatakan wartawan tidak boleh dibunuh, media pers tak boleh dibunuh, para perawat dokter kesehatan tak boleh dibunuh. Itu pun dilanggar oleh Israel. Kenapa? Karena kedatangan Muhammad SAW adalah rahmatan lil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu itu berbeda agama denganmu, selama dia tidak memerangimu, dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil dengan mereka. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak membunuhmu, kau balas dengan dua. Adil kepada mereka dan buat baik. Baik itu bahasa Arabnya banyak. Hasan, baik. Thayyib, baik. Jayyid, baik. Tapi kenapa dipakai di situ barru? Antabarruhum, barru digunakan untuk orang tua. Birrul walidain. Apa maknanya? Kalau tetanggamu yang tak seagama denganmu itu baik kepadamu, kau balas kebaikannya seperti engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah ajaran Islam. Itulah yang membuat Kristen Ortodok Koptik bisa bertahan di Mesir sampai hari ini. Itulah yang membuat umat Islam ketika dia memiliki kekuasaan di India, orang Hindu tetap bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena prinsip ketika kitab suci dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dibacakan oleh Sayyidi Al-Habib Ahmad As-Sagaf, Muhammadinir Raufir Rahim. Ada dua nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ar-Rauf, Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Lembut, berkasih sayang. Itulah dia Sayyidina Muhammad SAW. Patah giginya, berdarah pelipisnya,
menetes darah di bawah terompah kayu basah. Datang malaikat mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan Taif dengan tanah, hancur orang Taif itu semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan anak cucu orang Taif, orang-orang yang menyembah Engkau, dikeringkannya darah yang di tapak kakimu sehingga tak menetes ke tanah. Karena kalau sampai menetes ke tanah, rata Taif. Andai sayalah yang jadi nabi waktu itu. Ini kaki sedang basah ini. Lalu kemudian datanglah malaikat. Hai Abdul Somad, kalau menetes darah itu ke tanah, kulenyapkan semua netizen-netizen itu. Langsung saya buka sepatu, saya injak-injakkan tanah. Quran yang dibaca Muhammad SAW sama dengan Quran yang kita baca. Sabda yang keluar dari mulutnya itu juga yang kita baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Apa bedanya? Ada kelembutan hati melihat orang bukan sebagai musuh, tapi melihatnya sebagai hamba Allah yang perlu diselamatkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah itu dia pun naik ke Sidratul Muntaha.